Bagi saya, apa yang sudah dijalankan kepolisian negara itu sudah bagus. Jadi adanya upaya untuk merubah berada di bawah kementerian dan terlepas di bawah presiden, ini bisa mengganggu secara menyeluruh. Kenapa mengganggu menyeluruh? Jangan rubah lagi apa yang sudah ada sekarang. Biarkan berikan kesempatan, kewenangan dan juga perkuatan kepada kepolisian negara untuk tetap menjalankan bentuk-bentuk organisasi dan struktur yang ada sekarang. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Jenderal Listio Sigit Prabowo. Isinya bukan sekadar sapaan, melainkan tawaran politik yang bisa mengubah wajah keamanan nasional kita selamanya. Mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian? Di tengah riuhnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian, Kapolri mengambil sikap tegas. Ia menolak. Baginya, mandat reformasi dan fleksibilitas keamanan negara adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Lantas, mengapa posisi Polri di bawah Presiden dianggap paling ideal? Apa yang dimaksud dengan bahaya matahari kembar yang dikhawatirkan sang jenderal? Dan bagaimana konsultan keamanan senior, Dr. John Palinggi, membedah risiko besar di balik wacana ini? Mulai dari legitimasi KUHP 2026 hingga filosofi telur dalam keranjang. Dr. John Palinggi mengingatkan, jangan hancurkan seluruh keranjang hanya karena satu telur busuk. Simak analisis mendalam mengenai pertaruhan masa depan Polri dan dukungan penuh Dr. John Palinggi terhadap langkah Kapolri. Terkait dengan kritik ataupun yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selama ini memang masyarakat itu banyak memberikan koreksi dan kritik. Tapi itu adalah indikator bagaimana masyarakat itu memperhatikan dan menginginkan supaya kepolisian negara semakin lama semakin baik. Jadi itu dulu. Jadi terkait dengan sebelumnya juga, sebelum terbit undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana tahun 2026, itu sudah banyak sekali orang yang menentang itu. Dan memang negara kita terkenal dengan penentangan setiap kebijakan pemerintah. Memang terkenal kita itu. Apapun yang keluar baik pun masih tetap ditentang. Nah, termasuk di dalam sebelum terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2026, itu sudah banyak yang menghendaki. Bahkan bergulir, ganti aja Kapolri, ini tidak beres, ini tidak beres. Tapi, bagi saya, upaya yang dilakukan ataupun langkah-langkah kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok Polri di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri sambil menegakkan hukum dan menghormati HAM. Kalau pandangan saya, amatan saya, terlepas dari beberapa kejadian-kejadian yang kecil, kelompok-kelompok pribadi personil kepolisian melakukan pelanggaran, saya anggap bahwa tugas-tugas Polri telah berjalan dengan penuh memberikan kebahagiaan, dan juga menurut saya kepolisian negara telah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menambah bobot kewenangan kepolisian negara, yaitu di dalam pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 menyatakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, yaitu disebut penyidik Polri. Dengan legitimasinya ini, itu menetapkan bahwa kepolisian negara memiliki kewenangan dengan legitimasi penyidik utama. Artinya apa? Penyidik utama itu adalah membawa penyidik pegawai negeri sipil. Tetapi di sini dikecualikan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu pasal 7 ayat 5, yaitu dikecualikan bagi kejaksaan, KPK, dan penyidik Angkatan Laut. Jadi kecualikan. Artinya apa? Penyidik utama dia mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan itu sedemikian rupa. Jadi kalau dulu ini, sekarang kepolisian negara diberi kewenangan yang lebih bagus lagi. Menurut saya, kewenangan yang bisa memungkinkan tugasnya terselenggara dengan baik. Ya, saya pernah mencoba melihat peraturan Kapolri itu begitu banyak. Sudah disiapkan sedemikian rupa. Sampai-sampai itu ada nama, mulai dari kearsipan, pembinaan mental, tata cara untuk membuat keputusan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dikendalikan dengan peraturan. Nah, jadi tadi pertanyaan, bagaimana pertanyaan rekan bahwa apakah berada di bawah kementerian? Bagi saya, apa yang sudah dijalankan kepolisian negara itu sudah bagus. Jadi adanya upaya untuk merubah berada di bawah kementerian dan terlepas di bawah presiden. Ini bisa mengganggu secara menyeluruh. Kenapa mengganggu menyeluruh? Program-program strategis atau rencana-rencana khusus terkait dengan pembinaan personil kepolisian negara, termasuk rencana strategis yang sangat penting, baik di dalam negeri maupun membantu untuk urusan-urusan luar negeri, itu akan mengalami masalah gangguan kalau dirubah strukturnya sekarang ini. Saya berpendapat sebaiknya tetap aja dengan kondisi sekarang itu bahwa tetap berada di bawah presiden. Tapi apapun pendapat saya, tentu yang paling menentukan adalah DPR dan Bapak Presiden. Tapi saya berpendapat jangan rubah lagi apa yang sudah ada sekarang. Berikan kesempatan, kewenangan, dan juga perkuatan kepada kepolisian negara untuk tetap menjalankan bentuk-bentuk organisasi dan struktur yang ada sekarang. Tentu pengharapan masyarakat tidak hanya memberikan kewenangan. Masyarakat juga mengharapkan supaya hari lepas hari kepolisian negara membenahi dirinya. Terutama tampilan personil kepolisian terhadap rakyat dalam kaitan dengan penegakan hukum. Nah, ada beberapa hal yang terjadi, tetapi itu saya lihat langkah-langkah profesi pengamanan dari kepolisian negara itu bergerak cepat untuk menangani masalah. Jadi, kesalahan satu Kapolres atau beberapa orang, jangan dianggap kepolisian itu sudah busuk semua. Tidaklah. Kalau kesalahan satu orang itu sama halnya dengan telur dalam keranjang. Kalau ada yang busuk itu diambil, dibuang, disingkirkan. Jangan semuanya dianggap telur ini dalam keranjang, kayak personil semuanya. Ini tidak beres. Tidak. Masyarakat harus membiasakan diri untuk berpikiran dalam menimbang-nimbang bagaimana menilai kepolisian negara. Konkretnya saya minta supaya tetap berada di bawah presiden. Tapi apapun keputusan, seluruhnya adalah berada di kewenangan DPR dan Bapak Presiden. Selama berada di bawah presiden, menurut saya telah tercapai secara maksimal beberapa hal yang terkait dengan profesionalitas maupun lain-lainnya. Masalah etika dan lain-lain itu kan sambil berjalan itu disempurnakan. Ya. Tetapi bagaimanapun kalau ini berubah, itu akan menghancurkan seluruh program yang sudah dirancang, dan tentu orientasi dari program Bapak Kapolri dan seluruh pejabat utama Polri dan Kapolda sampai ke bawah Kapolres kota maupun kabupaten dan personil kepolisian itu akan membuat suasana yang sangat-sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman karena perlu penyesuaian. Penyesuaian itu tidak gampang. Masih ada ini Pak, asumsi di masyarakat bahwa penegak hukum ini, kalau kita bahas di dalam hal ini ada Polri, itu masih ada tebang pilih.
tajam ke bawah, tumpul ke atas asumsi Ya, masyarakat. kalau pertanyaan Anda tebang pilih, itulah sebabnya dibentuk namanya percepatan reformasi kepolisian negara. Dan di dalam situ sudah ada semua, saya kenal Pak Jimli, sahabat, semua, seluruh ini, bahkan Kapolri berada di situ. Mantan Kapolri Pak Idam Adis juga ada, ya kan? Otto Hasimbuan. Dan mereka adalah negarawan yang baik. Tentu output dari Komisi Percepatan Kepolisian, reformasi kepolisian ini, itu akan terlihat nanti bagaimana orang-orang ahli ini membuat supaya satu sisi kepolisian tidak terdesak dengan segala konsep yang tidak bisa dilaksanakan, tapi satu sisi apabila menelurkan sesuatu pemikiran tentang reformasi, itu bisa justru meningkatkan kapasitas dan juga daya dukung dari Kapolri dengan kepolisian negara itu sendiri. Kita sadar bahwa memang ada kekurangan dan hampir tiap hari orang mengeluh. Cuma keluhan ini juga jangan hampir ratusan keluhan tapi tidak ada dasar-dasarnya. Kepolisian itu serba salah. Ya, melalui medsos disalahkan, tapi yang mengeluh ini bahwa ada perlakuan tidak beres, tidak memberikan ini bukti. Maka fitnah itu juga terhadap kepolisian negara harus dihentikan. Jangan semaunya aja, tapi tanpa bukti, tanpa fakta dan data. Jadi polisi, saya rasa polisi akan terbuka terhadap segala macam koreksi maupun tuduhan selama itu ada pembuktian. Bukti-bukti, data-data, fakta-fakta diserahkan tertulis, dan di kepolisian itu sudah ada namanya divisi profesi dan pengamanan. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, meningkat. Laporkan kepada Inspektur Pengawasan Umum. Kalau tidak bisa, laporkan kepada Wakapolri dan Kapolri. Pak John melihat gimana kepemimpinan dari Pak Listio selama hampir 5 tahun ini, Pak? Saya kenal Pak Listio Sigit sejak di Kapolda Banten. Pak Listio itu waktu mulai melakukan tugasnya di Banten ditolak demo banyak sekali. Tapi dengan tampilan beliau dengan ketulusan, keikhlasan, ramah, dan juga pandai membawa diri di Banten, justru kepindahan dia dari Banten itu semua para kiai, ustadz, masyarakat menangis. Indikatornya apa? Artinya dia bisa menempatkan diri sebagai seorang Kapolda di tengah masyarakat secara baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahwa selama ini Pak Listio 9 hari sesudah dilantik, saya bertemu Pak Listio Sigit di rumahnya sama Pak Kiai Said Agil Siraj. Kerendahan hati beliau itu nampak sekali. Kenapa Pak belum pindah? Saya harus menyesuaikan diri, katanya. Kenapa menyesuaikan diri? Kalau di sini biasanya 45 saja pengawal, kalau di sana 50-an. Jadi harus saya menyesuaikan diri. Itu saja pernyataan itu, saya bersama Pak Kiai Said Agil Siraj di rumah. Itu saya merasa semangat, karakter, perilaku rendah hati ini memungkinkan orang diterima di berbagai aras. Bahwa ada kesalahan di bawah, biarkan sistem kepolisian negara itu melakukan tugasnya. Propam, Irwasum, Wakapolri, Bareskrim, dan lain-lain. Saya kira gitu. Jadi saya rasa di tengah-tengah pejabat utama kepolisian negara di Mabes Polri, Pak Listio juga diterima dengan baik. Nah, bahwa masyarakat itu bermacam-macam, ada yang minta segera diganti, segera ini, segera. Saya kira tidak bisa dibungkam juga masyarakat mengusulkan. Tetapi landasan dari usulan itu juga harus memiliki, tidak semena-mena terhadap pejabat negara, kan? Sebab ukuran, menurut saya, ukuran sebagai seorang warga negara yang baik, pandai-pandailah menghormati pejabat negaranya. Dan kalau ada koreksi kesalahan, ajukan sesuai prosedur-prosedur yang ada dan berdasarkan bukti-bukti, data-data yang valid. Satu lagi Pak, ya, silakan. Netralitas Polri, Pak. Jadi masyarakat juga masih menilai bahwa Polri ini keberpihakannya hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk masyarakat secara lebih luas lagi belum, Pak. Seperti apa? Ya,
keberpihakan ini kan diukur dari tampilan pada personel. Jadi indikator keberpihakan itu juga biasanya diukur dari tampilan personel pada tingkat Polres, kepolisian kota maupun provinsi dan Mabes Polri. Jadi saya kira itu sudah masuk dalam rencana pembinaan yang akan dituangkan dalam keputusan daripada Dewan Percepatan Reformasi Polri. Memang ya beberapa hal juga nampak dan nyata bahwa ada kekeliruan di sana sini. Tetapi saya yakin kepolisian dengan pengharapannya untuk tetap di bawah Presiden, tentulah Bapak Presiden juga menghendaki mereka dan pernah ditegur. Ya, sebagai jenderal tidak ada artinya kalau tidak berbuat baik bagi negara ini. Sudah pernah Bapak Presiden. Dan tentu itu pada level tertinggi sampai ke bawah tentu ada pembinaan yang dilakukan. Jadi ke depan itu tantangan negara itu sangat banyak. Sejumlah orang yang dipercaya negara sebagai pejabat negara di berbagai aras di negara ini, sejumlah pejabat-pejabat yang dipercaya untuk melakukan tugasnya dengan baik, justru terjerembab dalam perilaku korupsi, kejahatan dalam rangka untuk mengeruk uang negara. Semua mereka melakukan kejahatan, tetapi tidak ada instrumen. Inspektur Jenderal pada setiap departemen tidak melakukan tugasnya. Penyidik pegawai negeri sipil itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Semua muaranya ke polisi. Jadi masyarakat supaya bisa memahami, supaya polisi tidak repot, juga biasakan di kepolisian negara itu fungsi Binmas, pembinaan masyarakat. Jadi Binmas itu supaya lebih aktif lagi menjelaskan undang-undang, larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak doyan melakukan pelanggaran hukum. Karena tidak hanya polisi yang harus diminta pertanggung jawab meningkatkan kapasitas profesional, masyarakat juga ini harus berusaha untuk tidak melanggar hukum dan hentikan untuk melakukan membuat kepolisian, artinya memfitnah-fitnah seperti itu kepada kepolisian. Hentikan itu. Tapi kalau ada silakan. Saya kira di negara ini bebas kok orang untuk melakukan koreksi selama data dan bukti itu valid. Berarti sudah benar ya Pak pernyataan Pak Listio kemarin pas RDP dengan DPR gitu. Kalau Polri di bawah kementerian berarti mendingan saya jadi petani gitu. Ya, kalau pernyataan Bapak Kapolri itu adalah lontaran-lontaran sesaat menurut saya tidak, karena Bapak Kapolri saya hormati, saya kenal baik. Ya, baru 9 hari lantik saya sudah ada pembicaraan dan lontaran-lontaran itu ada, saya kira lontaran-lontaran bagaimana dia telah berusaha sepanjang hidupnya setelah menjadi Kapolri melakukan menurut beliau yang terbaik. Dan saya tidak usah ikut serta dalam itu, saya kira setiap orang juga bisa melakukan seperti itu. Tapi tujuannya lontaran itu adalah mengusulkan dengan sangat hormat gitulah. Jadi mengusulkan dengan sangat hormat walaupun bahasanya seperti itu. Saya yakin di dalam hati Pak Kapolri itu redaksinya sebetulnya mengusulkan dengan hormat. Janganlah kami di bawah menteri gitu loh. Tetaplah kami di bawah Presiden. Sebab kalau tetap di bawah Presiden, langsung Bapak Presiden memerintahkan tangkap itu tukang koruptor itu. Tapi kalau di bawah kementerian, ini saja jenjang yang ada sekarang, kerusakan pada tingkat-tingkat bupati wali kota, tingkat-tingkat gubernur, tingkat-tingkat desa, kerusakan sana datangnya di Presiden. Seperti itulah. Kenapa Presiden dibikin susah? Nah, kalau direct ini gampang, perintah. Pesan Pak, pesan-pesannya untuk masyarakat dan polisi sendiri biar lebih baik ke depannya. Ya, tentu kepada kepolisian negara saya mengucapkan selamat tentang terbitnya undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Semoga terselenggara dengan baik, dan pengharapan saya konsultan keamanan.
Ya, sudah lama sekali. Konsultan keamanan, bahkan saya mendirikan yang namanya Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan bersama Bapak yang sangat saya hormati, almarhum Jenderal Awaludin Jamin, Bapak Indarto. Saya pendirinya itu. Jadi Badan Usaha Jasa Pengamanan ini membawai Satpam seluruh Indonesia, kapasitasnya 40-an ribu itu. Itu saya pendirinya. Dan sampai sekarang saya masih Dewan Kehormatan. Jadi pengharapan kepada Bapak Kapolri dan semua jajaran pejabat utama dan personil Polri, tetaplah secara profesional dan rendah hati dalam mengemban tugas. Karena tugas polisi itu tidak gampang. Dia adalah muara dari kejahatan dari segala berbagai pihak. Tetaplah sesuai dengan peraturan Kapolri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Dasar, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Kepada masyarakat dimohonkan supaya tidak selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kepolisian, sebab itu adalah kita mendidik diri kita sebagai bukan warga negara yang baik. Terkait dengan koreksi-koreksi, baik terhadap personil, kesatuan, maupun dengan pejabat utama maupun Bapak Kapolri, ajukan berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang valid, dan tentu dengan rasa hormat, tidak usah ramai-ramai. Dan nanti ukurannya nanti, apakah divisi profesi pengamanan melakukan tugasnya dengan baik. Sekali lagi, saya sangat menghormati pelaksanaan tugas daripada Kepolisian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selama ini, dan tentu perbedaan-perbedaan pendapat yang selama ini sangat tajam di antara masyarakat dan polisi kita sudah lelah. Barangkali kita harus akhiri dengan kerukunan nasional dan persatuan supaya kita ini meningkat ke dalam tingkatan lebih sejahtera.